Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pesona. Dengan saya Septia Saris akan menemani sahabat pesona dalam acara talk show bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah sahabat pesona, saya sekarang tidak sendiri karena saya sedang berada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saat ini di samping saya sudah ada Bapak Kepala Bidang Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ari Primajaya. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Nah sahabat pesona, sebelum kita memulai apa sih yang akan kita bahas pagi ini, mari kita sama-sama untuk melihat cuplikan kegiatan Bubble Run tahun sebelumnya. Nah, Bapak setelah sukses menggelar acara Bubble Run tahun lalu, tahun 2017, dengan pesertanya ada dari tingkat nasional dan internasional juga, Pak. Nah, kira-kira saya ingin bertanya dan mengulas lebih untuk kegiatan Bubble Run tahun ini. Nah, saya tertarik nih Pak dengan topik pagi ini tentang akan dilaksanakannya kegiatan Bubble Run 2018 yang kebetulan itu ya penyelenggaranya dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Bangka Belitung ya Pak? Benar. Jadi tahun ini untuk tahun kedua kalinya kami menyelenggarakan Bubble Run. Kalau tahun kemarin 2017 kami namakan itu Bubble 10K karena memang kegiatan ini kita batasi hanya sebatas 10 km saja. Tapi tahun ini kita sudah meningkat dari 10K menjadi 10K-nya tetap kita tambah dengan 21K yaitu half marathon. Half marathon ya. Ya Bapak, saya ingin bertanya, apa sih Pak yang melatar belakangi adanya kegiatan ini lagi gitu? Terus tujuannya apa untuk kegiatan ini? Ya berkaitan dengan pariwisata, saya sangat tertarik gitu Pak dengan topik pagi ini. Ya, jadi yang melatar belakangi kegiatan ini adalah satu, kita Dinas Pariwisata ini ingin mengupayakan peningkatan kunjungan wisatawan. Ya, dari keinginan kami untuk meningkatkan kunjungan wisatawan itu, Kementerian Pariwisata juga sangat mendukung event guna mendukung peningkatan tersebut. Event yang lagi digalakkan sekarang untuk meningkatkan kunjungan tersebut adalah yang beraroma sport tourism. Sport tourism. Jadi di Kementerian Pariwisata juga ini lagi mensupport daerah-daerah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini agar menyelenggarakan kegiatan serupa yang berbau sport tourism karena kegiatan ini bisa mendatangkan wisatawan itu secara massal. Seperti itu. Nah Pak, saya ingin bertanya, kapan sih Pak pelaksanaan kegiatan ini gitu? Kegiatan ini akan kita laksanakan insya Allah itu tanggal 29 September 2018 ini. Dan kami mengharapkan juga, ini kan diinformasikan secara luas kan. Jadi siapa tahu ada yang langsung melihat dan mendengarkan informasi dari Pesona TV. Kami mengharapkan di tanggal 28 itu para peserta itu sudah bisa mulai dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore itu sudah bisa mengambil respek yaitu perlengkapan untuk berlari itu sudah bisa mengambil di lantai 3 kantor gubernur. Lantai 3. Iya, jadi para peserta silakan mengambil nomor dadanya dan mengambil respek seperti baju ini jersey-nya dan kelengkapan lainnya. Baik Bapak, jadi untuk masyarakat yang ingin ikut dan mendaftar dalam kegiatan ini bisa mengambil di lantai 3 kantor gubernur. Ya, apabila yang sudah mendaftar ya? Iya, apabila belum mendaftar gitu. Jadi kalau untuk pendaftaran sendirinya itu kapan Pak?
dibukanya gitu? Kalau pendaftarannya sudah kami buka di bulan Agustus tadi. Dan alhamdulillah kami promosikan melalui media sosial atau informasi yang diinformasikan oleh teman-teman Indorise lewat web khusus kami. Itu sudah pendaftaran tuh sekarang sudah di bawah 1.500. Target kita sebenarnya 1.500. Tapi kita bisa meningkatkannya lebih untuk para peserta. Memang kalau itu memang sudah di atas target, kita tetap masih bisa menerimanya. Karena semakin banyak wisatawan yang hadir ke sini, berarti keinginan kita untuk meningkatkan kunjungan itu ya semakin baik. Seperti itu. Iya Pak. Nah berkaca dari Bubble Run tahun kemarin kan katanya ada peserta dari internasional. Nah untuk tahun ini sendiri apakah peserta dari luar negeri kancah internasional sudah ada yang mendaftar Bapak? Kalau yang sebagai peserta internasional itu kita buka memang, tetapi bukan sebagai peserta yang akan mendapatkan podium. Karena memang kalaupun mereka yang akan mendapatkan podium, mereka harus mendapatkan izin dulu dari negara asal mereka yang dilengkapi dengan paspor mereka. Memang kelengkapannya memang untuk bertanding. Tetapi kalau mereka datang ke sini hanya liburan saja, tiba-tiba mereka datang ke sini dan mereka melihat ada pagelaran kegiatan ini, kami juga mempersilahkan mereka untuk ikut serta, tetapi sebagai partisipan yang tidak akan mendapatkan podium juara, tetapi mereka akan mendapatkan souvenir khusus dari kita. Oh begitu Bapak. Jadi untuk para peserta yang berasal dari luar negeri, internasional itu hanya mendapatkan souvenir, namun boleh berpartisipasi. Jadi tidak menutup kemungkinan pemirsa kepada para peserta yang dari luar negeri, turis-turis yang datang bisa diajak untuk ikut serta dalam kegiatan Bubble Run tahun 2018 ini. Baik Bapak, sepertinya pemirsa pada penasaran kira-kira apa sih temanya, kenapa diambil tema tersebut dalam kegiatan Bubble Run tahun ini? Sebenarnya tema khususnya tidak ada, tapi intinya bagaimana sport tourism ini bisa meningkatkan kunjungan wisata tadi. Melalui olahraga yang berbau pariwisata, kita mengharapkan kegiatan olahraga ini dapat mengundang wisatawan yang ada di luar ataupun yang di dalam negeri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seperti itu. Ya sekiranya apakah ada jargonnya Bapak mungkin untuk acara Bubble Run? Kami hanya menuliskan aja Bubble Run saja. Bubble Run 2018. Nah, sahabat pesona, sepertinya semakin seru perbincangan kita bersama Bapak Ari. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita masih banyak topik yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu, masih bersama saya Septia Sari di Sahabat Pesona. Tadi saya sudah membahas sedikit apa saja tentang kegiatan Bubble Run tahun 2018. Nah, masih penasaran dengan kegiatan tersebut? Saya masih bersama Bapak Ari Primajaya yang akan membahas lebih lanjut kira-kira peserta Bubble Run itu seperti apa kriterianya. Ya Bapak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan tadi. Ya Bapak, kira-kira kriteria untuk mengikuti kegiatan ini itu seperti apa Bapak? Jadi gini, kalau untuk kriterianya, jadi bisa cewek, bisa cowok. Dimulai dari, untuk yang 10K-nya dimulai dari di bawah umur 25 tahun. Kalau mereka masih pelajar, mereka akan ada surat keterangannya dari sekolahnya. Dan kalau dia memang sudah dewasa, sudah itu tidak cukup mendaftar saja melalui ID mereka yaitu KTP. Setelah itu ada tingkatan umur kalau untuk yang juaranya nanti. Di atas, di bawah 30 tahun, di bawah 25 tahun, dan ada di bawah 40 tahun, sudah itu ada di atas 50 tahun. Kalau untuk yang 21K, kita cukup mengkategorikan yang ininya, putra-putri saja. Ya. Jadi untuk penggolongan peserta pada kegiatan ini itu
tidak digolongkan secara umur gitu Pak? Misalnya Secara umur tadi untuk secara yang umur, klasifikasi juaranya nanti di umurnya nanti. Jadi yang kesempatan yang muda-muda dia bisa mendapatkan juara juga. Disesuaikan dengan umurnya tadi. Sesuaikan dengan umur. Iya. Jadi dia tidak harus bercampur dengan yang seniornya mungkin kan seperti itu. Ada klasifikasi umurnya. Tapi ini untuk yang kategori 10K ya. Kategori 10K. 10K. Dan sampai saat ini peserta untuk 10K itu sudah mencapai seribuan 10K ya. Yang seribuan lebih. Angka pastinya itu harus kami lihat dulu di web, tapi kalau untuk yang 21K yang half marathon itu sudah di atas 200 lebih pendaftarnya. Jadi memang peminatnya yang 21K ini memang rata-rata memang mereka atlet ya. Atlet yang memang mereka sudah latihan, Sudah terbiasa memang untuk mengikuti maraton karena 21K ini masih sudah cukup jauh larinya kan. Jadi memang harus memerlukan fisik yang lebih prima. intens, Iya, lebih prima, memang mereka sudah atlet yang latihannya sudah menjadi rutinitas mereka seperti itu. Nah, Bapak kira-kira kalau saya sendiri ingin mendaftar, bagaimana persyaratannya gitu? Alur pendaftarannya seperti apa? Jadi kalau untuk mendaftar itu langsung saja ke web kita. Iya. www.bubblerun.com. Ya, sangat mudah sekali ya Bapak. Jadi untuk pemirsa yang ingin bergabung pada kegiatan kali ini tidak mudah, cukup mudah masuk ke www.bubblerun.com. Nah, untuk syarat-syaratnya tersendiri apa Pak? Misalnya anak kecil boleh ikut. Ya, di situ kan ada kolom-kolomnya yang bisa diisi dengan mudah. Memang kalau persyaratan untuk mengikuti di daerah lain seperti itu juga kalau mereka sudah menggunakan standar yang nasional ya kan, seperti itu pendaftaran. Jadi tidak perlu datang ke tempat yang penyelenggara, cukup masuk ke web penyelenggara sudah bisa mengisi dengan mudah kolom-kolom untuk pendaftarannya. Ya, yang biasa saja, nama, umur, tanggal lahir, mau ngikutin yang kategori apa, 10 atau 21K, seperti itu saja. Nah, setelah mereka mendaftar dan sukses pendaftarannya, itu di print outnya itu dibawa untuk pengambilan respek di tanggal 28 tadi. Saya masih ada pertanyaan nih Pak. Kira-kira yang sudah daftar itu kalangan dari mana saja Pak? Misalnya dari pejabat pemerintahan, dari masyarakat umum. Kalau kita lihat dari data yang sudah masuk ke kita itu bermacam-macam. Dari swasta, dari kalangan pengusaha juga ada, dari pegawai negeri juga ada, pelajar, mahasiswa, sudah banyak. Itu sudah dari Jogja juga sudah ada daftar, dari Bandung, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Palembang juga ada. Bahkan yang daftar dari Kenya, mungkin peserta internasional ini, tetapi sepertinya dia bukan dari Kenyanya, stay-nya. Mereka ini udah stay-nya mungkin di Singapura ya, ataupun mungkin mereka stay-nya di negara yang berdekatan dengan negara Indonesia, jadi tidak dari Kenyanya. Tapi sudah ada sekitar 11 yang dari Kenya untuk berpartisipasi. Sudah banyak ya Pak. Nah Bapak, sepertinya saya ingin melanjutkan pertanyaan lagi karena makin seru diskusinya. Tentu sahabat pesona juga semakin penasaran. Nah, sebagai ulasan tadi bagi teman-teman, bagi sahabat pesona, bagi adik-adik, bagi kakak-kakak, bagi semua kalangan masyarakat yang ingin tergabung dalam acara ini, jangan ragu lagi, yuk gabung dalam acara Bubble Run tahun 2018. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana dulu, kita saksikan commercial break berikut ini. Nah, sahabat pesona, bersama saya kembali Septia Sari. Nah, Bapak, kira-kira saya ingin bertanya lagi. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan,
Namun mungkin pemirsa di rumah juga masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan, tapi saya akan mencoba merangkum kira-kira apa sih yang akan saya tanyakan selanjutnya berkaitan dengan kegiatan ini. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak secara rinci rute-rute mana yang akan dilewati dalam kegiatan Babaran tahun ini Bapak? Ya, untuk rute kemarin kita sudah survei. Survei kita akan mulai dan juga memang ini sesuai dengan arahan dari masukan dari para peserta terdahulu juga. Jadi banyak masukan yang yang masuk ke kita sehingga rutenya itu banyak peserta itu berharap melewati salah satu ikonnya Bangka Belitung, yaitu Jembatan Emas. Jadi kita buatlah rutenya itu startnya di Bayangkara Park, ya, di samping Polda. Itu startnya. Untuk yang 10K itu kita mulai dari Bayangkara Park itu sampai dengan Pantai Kuala. Pantai Kuala itu berdekatan dengan Jembatan Emas, melewati Jembatan Emas dulu. Itu sudah 10 km itu. Ya. Jadi yang 21K-nya startnya juga sama di Bayangkara Park. Nanti pas di depan kantor gubernur itu ada belokan ke kanan menuju Pasir Padi, melewati SMP 10, itu akan menuju Pasir Padi, masuk Pasir Padi. Setelah itu menuju tempat wisata BBG. BBG itu Bangka Botanical Garden, masuk di sana dan keluar pada pintu arah Jembatan Emas. Jadi yang untuk 21K akan melewati itu. Dan bertemu pada titik akhirnya itu melewati Jembatan Emas, Pantai Kuala. Pantai Kuala. Jadi rute-rute yang akan dilewati itu rute-rute yang terkenal dengan objek wisatanya ya Pak? Iya, memang kita lewati karena memang olahraga kegiatan ini berbau sport tourism tadi. Ya. Jadi sekalian kita mempromosikan tempat wisata yang ada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Nah, Bapak kira-kira untuk tahun-tahun selanjutnya apakah ada berkeinginan lagi Pak untuk menyelenggarakannya Babaran tidak hanya di Bangka gitu, misalnya di Belitung gitu, ada gak Pak? Insya Allah mungkin kita lihat nanti ke depan bagaimana perkembangan dari kegiatan ini, karena memang masukan dari keinginan kawan-kawan yang sebagai peserta dan ini memang kalau bisa memang kegiatan ini akan terus berlanjut. Ya, berlanjut karena itu menjadi salah satu ikon event juga ya di Bangka Belitung. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita akan ya lihat kalau memang ini bisa diadakan di Belitung, kenapa tidak? Kita buka juga di Belitung kan. Kalaupun memang ini menjadi salah satu ikonnya di Bangka, yang di Belitung kita buat juga. Jadi buat 2 event ya Bapak ya? Belitung Run. Belitung Run. Tentu sahabat pesona bertanya-tanya, ini kontennya agak sedikit sensitif, mungkin saya bertanya seperti ini, tapi memicu keingintahuan para pemirsa di rumah, kira-kira untuk kegiatan ini apa aja Pak gitu, hadiahnya, terus apa aja hiburannya, mungkin pemirsa di rumah pada pengen tahu Pak. Jadi begini, kegiatan ini kita gandeng anak-anak Genpi ya. Anak-anak Genpi. Anak-anak Genpi ini generasi pesona Indonesia. Iya. Memang bentukan dari Genpi ini arahan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk membentuk di setiap provinsi itu membentuk yang namanya Genpi tingkat provinsi. Karena di tingkat pusat sudah ada Genpi nasional ya. Jadi Genpi ini kita gerakan untuk dapat mensupport kegiatan ini, memeriahkan kegiatan ini dengan mengadakan acara pada saat seremoninya, seremoni penyerahan hadiah. Nah, itu anak-anak Genpi nanti akan menyelenggarakan membuat acara pada saat penyerahan hadiahnya. Mungkin direncanakan itu ada dimulai dari pagi hari yaitu senam Zumba. Ya, senam Zumba di Pantai Kuala itu untuk mengundang masyarakat Bangka Belitung. Siapa saja yang pengen yang suka dengan Zumba, nanti di pagi harinya itu pada saat para pelari itu memulai startnya, Zumba juga kita mulai di Pantai Kualanya itu untuk masyarakat Bangka Belitung. Dan Zumbanya ini bukan hanya sekedar dapat sehatnya saja, tapi kami juga akan menyediakan door prize sehingga
para peserta Zumba itu selain mendapatkan sehat, mereka juga akan mendapatkan hadiah. Nah, setelah Zumba juga ada hiburan dari band lokal yang akan menghibur, sehingga suasana itu tidak hanya menunggu para pesertanya, tetapi juga akan dimeriahkan oleh hiburan-hiburan yang disediakan oleh kawan-kawan Genpi. Wah, saya sangat tertarik sekali ya Bapak, karena saya juga pecinta Zumba sebenarnya Pak. Jadi sembari saya mau ikut baberan, saya juga bisa ikut Zumba. Namun tadi terpisah ya Bapak ya? Iya, terpisah. Nanti kalau Mbaknya ngikut baberan nggak ikut Zumba nanti kan, karena jamnya itu bersamaan. Iya, itu memang kita siapkan untuk para masyarakat Bangka Belitung. Itu untuk dapat melihat kemeriahan dari baberan ini dengan mengikuti Zumba tersebut. Ya itu tadi, sembari mereka ikut Zumba, setelah Zumba juga kita mengadakan ada pameran-pameran nih, pameran-pameran kecil yang untuk sebagai pelengkap dari memeriahkan kegiatan seremoni penyerahan hadiah nanti. Yang pamerannya ini biar lebih menarik, kami kaitkan dengan bidang olahraga juga. Seperti ada pameran dari sepeda ya. Kan memang sepeda juga lagi digalakan nih oleh masyarakat Indonesia. Jadi siapa yang habis olahraga melihat sepeda, ingin membeli sepeda juga, nanti kita buka stand sepeda di sana dan stand yang lainnya. Wah, jadi seru sekali pemirsa. Jadi yang terlibat bukan hanya dari Dinas Pariwisata ya Pak, melainkan berbagai elemen-elemen masyarakat, komunitas-komunitas yang ada di Bangka Belitung. Seru sekali kegiatannya karena tidak hanya berfokus pada kegiatan maraton. Jadi bagi para pemirsa yang tidak sempat untuk daftar, mungkin terhalang waktu dan segala macamnya, bisa bergabung di senam Zumba pagi atau melihat pameran-pameran yang ada disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah Bapak, saya ingin bertanya lagi mengenai peran pemerintah. Tapi sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari saya, mari kita saksikan commercial break berikut ini. Sahabat Pesona, bersama saya lagi Septia Sari, kali ini di segmen terakhir. Namun jangan sedih, kita masih ada pertanyaan yang sedikit mungkin bagi para pemirsa yang apa sih? Dari tadi ada pertanyaan tidak dijawab, nah akan saya sambungkan di sini. Bapak, tadi saya bertanya tentang mengulas sedikit pemerintah. Nah berkaitan dengan pemerintah, bagaimana Pak dukungan dan peran serta pemerintah dalam kegiatan ini? Kegiatan ini memang disponsori ya, boleh didukung langsung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi anggaran hadiahnya ini memang disediakan oleh Kementerian Pariwisata sebesar 150 juta totalnya. Wah, cukup besar sekali ya. Tapi itu nanti kan dibagi dengan kategorinya apa kan? Iya. Nah itu seperti itu. Ya kalau memang ini bisa membuat semangat para peserta dan menumbuhkan atlet-atlet muda, kenapa tidak kita memberikan hadiah memang yang layak untuk para pesertanya, seperti itu. Jadi bagi para pemirsa yang penasaran berapa total hadiah segala macam, mendingan ikut dulu, daftar dulu, karena sedikit bocoran dari Bapak Ari bahwa sudah disponsori oleh Kementerian Pariwisata. Nah Bapak, tadi kan kita membahas tentang ada peserta dari luar negeri ya Bapak ya. Nah kira-kira ketika banyak antusias dari peserta dari luar negeri untuk bergabung dalam acara ini, apakah ada perlakuan khusus Bapak? Untuk perlakuan khusus kita tidak, sama saja karena kan mereka kan mendaftarkan secara memang kita buka secara lewat web tadi ya. Dan kalau untuk khusus tidak, karena mereka yang internasional yang sudah saya sampaikan tadi, untuk internasional itu tidak mendapatkan podium, tetapi mereka akan mendapatkan memang souvenir khusus dari kita sebagai peserta dari internasional. Dan tapi kalau mereka memang itu mereka mendapatkan izin, biasanya itu mereka ada ini ya, izin memang untuk dari negara mereka untuk ikut kegiatan khusus untuk kegiatan ini, bukan keterangannya dari keterangan mereka untuk berlibur. Itu nanti kita pertimbangkan kembali untuk mendapatkan podium. Jadi ada pertimbangan ulang ya Bapak bagi memang turis-turis yang memang stay-nya sudah di Indonesia. Kalau mereka stay di Indonesia dan hanya untuk berpartisipasi saja, nanti kita kasih
souvenir khusus yang spesial untuk mereka, sehingga dan mereka kita publish lah agar mereka juga merasa senang kan tinggal di Bangka Belitung ini. Iya Bapak, jadi salah satu cara promosi terbaik menarik wisatawan asing ya Bapak, tentang keramatamahan di Bangka Belitung khususnya gitu. Ya, Bapak berkaitan dengan antusias masyarakat, bagaimana Bapak? Antusias masyarakat dengan akan diadakannya kegiatan tahun ini, seperti apa Bapak? Jadi kegiatan ini memang kalau kita lihat dari pendaftaran, itu sudah antusias dari masyarakat itu sangat tinggi. Karena mereka, apalagi mereka yang sudah mendapat informasi dari jauh-jauh hari ya, itu sudah menanyakan ke bagian kontak person yang memang sudah kami siapkan untuk menanyakan perihal kegiatan ini, itu yang sangat tinggi sekali. Baik itu di kalangan pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat yang swasta, itu sangat tinggi sekali menanyakan kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Jadi memang secara promosi itu kami sudah mengumumkan jauh-jauh hari untuk pelaksanaannya ini, dan untuk media promosinya juga kami sudah bekerja sama dengan yaitu dengan bidang promosi kami, itu mempromosikannya di Inflight Magazine-nya Sriwijaya. Jadi 1 bulan di bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai 31 Agustus itu promosi kita sudah kita tempatkan di Inflight Magazine-nya Sriwijaya. Jadi seluruh Indonesia sebenarnya sudah bisa membaca bagi yang terbang menggunakan pesawat Sriwijaya. Wah, jadi memang sudah dipromosikan sedemikian rupa ya Bapak untuk kegiatan ini ya. Bapak kira-kira mungkin ada pesan dan kesan yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan ini? Ya, jadi kami, saya yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini berharap sekali bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi, ayo daftarkan segera sebagai peserta. Kalaupun tidak sebagai peserta, karena itu kegiatan pendampingnya juga banyak, ayo datang sehingga kegiatan ini semakin meriah. Dan kami berharap juga kegiatan seperti ini bisa dimunculkan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga kegiatan ini bisa mengundang wisatawan dan dapat meningkatkan tingkat kunjungan di Bangka Belitung secara keseluruhan. Wah, jadi sudah ada saran daripada Bapak Ari ini kepada masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini, dijamin tidak rugi ya Bapak, karena selain kita dapat sehat, kita juga dapat semangat, dan kita juga dapat sama-sama mempromosikan pariwisata di Bangka Belitung. Jangan lupa untuk datang dan saksikan kegiatan Baberan tanggal 29 September tahun 2018. Saya Septia Sari beserta kru yang terlibat undur diri. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.